Ya, Mas, masuk. Nih rumahnya ini. Rumahnya di dalam. Masuk. Masuk ke banjir nanti. Iya. Masuk ke ruang nggak ada yang nggak masuk. Kebagian semua. Ini rumahnya ini. Ini Bukan. sebelah. Masuk juga. Masuk ya. Oh, Bu, rumahnya ini. Masuk. Airnya masuk rumahnya. Masuk Pak. Iya Pak. Nenek rumahnya, Bu. Belakang. Belakang. Lebih parah. Kamera rolling action. Saya tak bisa cakap apa-apa, tapi Pak Jokowi pokoknya bagus sekali. Saya suka sekali sama Pak Jokowi. Tapi kenapa banyak orang-orang yang menghujat dia, banyak orang yang memburuk-burukkan dia. Terima kasih Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari gayanya Mas Fufu Fafa dan juga Pak Mulyono, memang tidak jauh berbeda ya. Apalagi pada saat belusukan, saya kira aura pencitraannya memang sangat kuat. Dan kemudian saat turun meninjau lokasi korban banjir, bukannya memberikan solusi agar bisa menangani mengenai persoalan banjir, malah pertanyaan-pertanyaannya sangat aneh. Airnya masuk tidak ke rumah. Ya jelas masuk. Kalau berbicara soal banjir, selain masuk ke gorong-gorong, ya tentu masuk ke rumah. Saya kira ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat konyol. Dan sekelas SD pun bisa. Kalau hanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kenapa bukan permasalahan-permasalahan sumber? Kenapa bisa terjadi banjir? Itu yang Pak Wapres cari tahu. Bukannya datang untuk menanyakan hal-hal yang konyol, setelah itu pulang. Saya kira wajar jika sebagian rakyat sangat geram dengan apa yang menjadi aksinya Mas Wapres ini. Salah satunya apa yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Wapres ini hanyalah sebuah pencitraan, dan secara terang-terangan ibu tersebut membelakangi Mas Wapres dan mengatakan bahwa malas. Aduh. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu videonya seperti apa. Dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi apa yang menjadi kelucuan-kelucuan para netizen ini terkait dengan Mulyono dan juga Fufu Fafa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke lokasi banjir di perumahan Pondok Gede Permai Jati Asuh Bekasi. Dalam kunjungan tersebut membuat Gibran menjadi sorotan. Pasalnya, putra Jokowi tersebut ditinggal begitu saja oleh seorang ibu-ibu ketika mengobrol. Banyak dari warganet berasumsi jika ibu tersebut kesal kepada Gibran karena berkunjung ke lokasi banjir hanya untuk pencitraan saja, bukan untuk memberikan solusi. Wah, kalau menurut kalian gimana, gengs? Ya, Ini itu Pak Mulyono kalau kalah. saya tahu, saya sendiri yang akan gigit. Kalau ada kecurigaan, sudah dikebuk dari dulu. Itu kan soal manajemen. Ya, di situ kan ada biru, ada direksi, ada komisaris. Itu kan soal manajemen pengawasan. Ya, ini fungsi pengawasan. Ya, ada manajemen kontrol. Kalau dari dulu ada kecurigaan, sudah saya gebuk. Apa nih? Semenjak Jokowi semuanya dioplos. Prabowo pun oplosan Jokowi. Dari kabinetnya pun oplosannya Jokowi. Dan sekarang Pertamina oplosan dari ponakannya Jokowi. Yang tambah parahnya lagi, ternak-ternaknya Jokowi mati, nggak ada yang komen. Semuanya menghilang Karena keracunan oplosan Pertamax. Pertamax kok rasa Pertalite. Aduh. ya Allah. mirip. Aduh. Aduh.
Drama 11-12 sama ayahnya. Hari ini lagi rame sekali video Gibran atau Wakil Presiden Indonesia yang ketika dia datang belusukan atau menemui warga, dia justru diomelin sama emak-emak. Supaya lebih jelas, silahkan simak dulu video berikut ini. Ini viral di mana-mana. Nah, gimana? Ya memang videonya sangat singkat, nggak ada adegan sebelum atau setelahnya seperti apa. Sangat singkat sekali tapi padat dan jelas. Males. Dan Gibran mukanya melas. Dia coba ngebujuk gitu. Gibran sempat bilang, "Dikasih, Bu." Nggak tahu dikasih apa. Ya mungkin dalam bayangan saya memprediksi Gibran ini bawa sembako gitu, ya, bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Bekasi. Tapi emak-emaknya udah bilang males, udah jengkel gitu. Dan mukanya Gibran tuh antara melas sama marah gitu ya. Tapi dia nggak bisa marah tuh, dia bingung. Ya nggak enak lah kalau dia marah kan, ya nggak enak gitu karena orang-orang sudah pakai HP semua tuh, sudah siap ngerekam gitu. Yang seharusnya menjadi video atau konten yang menarik gitu ya, bahwa Gibran menyapa warga, menemui korban banjir gitu ya, ini malah ada insiden diomelin. Enggak ya, karena saya memprediksi sebelum si emak-emak ini bilang males gitu ya, dia sudah lama ngomel tuh. Gibran gitu ya. Tapi gini loh, sebagai warga negara Indonesia, suka nggak suka, bagaimanapun Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia. Jadi buat emak-emak yang ada dalam video itu, tolong sedikit saja menghargai Mas Wapres gitu kan. Tolong gitu. Ini kan memalukan sekali gitu ya, masa wakil presiden Indonesia diomelin sama emak-emak, dicuekin gitu, dipanggil nggak mau, nggak noleh. Ini kamera di mana-mana loh, kasihan diri ini. Ya meskipun saya juga nggak tahu pasti karena videonya ini sangat singkat sekali, nggak tahu ini karena apa atau atas dasar apa atau setelahnya terjadi diskusi atau enggak, ujungnya seperti apa saya juga nggak ngerti. Tapi saya melihat bahwa ketika video ini beredar sangat luas sekali, itu menunjukkan bahwa memang ini situasi yang sangat spontan, tidak ada rekayasa atau settingan gitu. Karena biasanya kalau pejabat-pejabat kita datang ke pasar atau belusukan atau datang ke korban banjir, itu kan kadang ada beberapa orang yang memang dikondisikan atau memang pendukungnya atau memang mungkin keluarga dari stafnya dan sebagainya, sehingga muncullah foto-foto yang bagus atau adegan-adegan yang menarik. Tapi kemarin ketika datang nampaknya ini ada yang kelepasan gitu. Mbak-mbak ini nggak dikondisikan ini. Jadinya apa yang terjadi adalah sebuah pertunjukan yang sangat-sangat jujur sekali dan spontan tanpa setting. Dan jujur saya ngelihat Mas Wapres atau Gibran ini jadi seperti orang yang apa ya, kayak nggak ada wibawa sama sekali.